Ketahui pendengar data mengenai jumlah kendaraan yang dipegang kepolisian, jasara harja ataupun dinas pendapatan daerah memiliki perbedaan. Pasalnya masing-masing instansi punya cara tersendiri dalam menghitung jumlah kendaraan. Misal kepolisian menghitung sebuah kendaraan asalkan memiliki STNK. Sementara itu Dispenda hanya mendaftar wajib pajak yang membayar pajak dan di Twitter dan Instagram ntmc_polri ini ada yang menanyakan kalau 2 tahun bagaimana sistemnya, dan ini diberi peringatan ya. Jadi sudah ada aturan pendengar, diberi peringatan pertama 3 bulan, peringatan kedua 1 bulan, dan peringatan ketiga adalah 1 bulan. Kalau tetap tidak dibayarkan, baru akan dihapus, dan untuk regulasinya sudah ada di masing-masing provinsi, sudah ada peraturan gubernur. Sementara itu pendengar, Yusri mengaku bahwa saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi agar masyarakat patuh dalam membayar pajak kendaraan. Dan di pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi kami ajak Anda tentunya untuk bergabung bersama kami pendengar sambil menanti terhubung dengan narasumber. Anda bisa bergabung bersama kami. Bagaimana tanggapan Anda, haruskah data kendaraan dihapus ketika menunggak pajaknya selama 2 tahun? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082133339440, bisa melalui telepon atau juga melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Dan pendengar, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Lintas Makassar Pagi. Jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu, hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat.
Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama. Karena kamu kekasih terhebat. Karena kamu kekasih terhebat. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi dan kita masih menghadirkan pendengar topik dialog interaktif tunggak pajak data kendaraan dihapus, dan kami sudah menghadirkan tadi beberapa informasi dan juga sudah meminta tanggapan Anda pendengar untuk berpartisipasi menyampaikan pendapat Anda. Tunggak pajak, haruskah data kendaraan dihapus? Nah, pendengar, seperti apa pendapat Anda yang ingin bergabung bersama kami? Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Silakan pendengar, kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440 sepanjang persamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Dan kami bacakan beberapa yang sudah bergabung tadi pendapat pendengar Pro 1 RRI Makassar. Ada Pak Bahar di Pintrang yang kurang setuju dengan aturan tersebut, dan juga beberapa pendengar yang lain ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, ada yang coba memberikan saran begitu untuk topik opini publik yang tadi kami buka, tunggak pajak haruskah data kendaraan dihapus. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bapak Muhammad Kafrawi Sainong melalui sambungan telepon. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kafrawi Sainong. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Kafrawi sudah bersama kami di RRI Makassar di sela-sela kesibukan Anda pagi hari ini. Sehat Pak Kafrawi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik semua. Baik. Ya, teman-teman. Terima kasih Pak Kafrawi. Pak Kafrawi ini sambil menanti juga terhubung nanti dari pihak Dirlantas Polda Sulawesi Selatan. Kami masih menantikan bisa terhubung. Pak Kafrawi, kita membahas terkait rencana pemberlakuan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya selama 2 tahun seperti itu. Nah, sebelum Anda menyampaikan tanggapan, kami boleh hadirkan dulu laporan reporter RRI Makassar Pak Kafrawi ya? Ya, silakan. Baik, dan berikut pendengar kami hadirkan laporan reporter Firdaus Gafar. Bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tidak memperpanjang surat tanda nomor kendaraan STNK selama 2 tahun, maka data registrasi kendaraan bakal dihapus. Menanggapi hal ini, warga Kabupaten Bone bernama Aris berharap agar pihak Samsat memberikan kemudahan terhadap pengajuan pembayaran pajak kendaraan. Apalagi menurutnya, sebagian kendaraan di daerah ini merupakan kendaraan bermotor bekas sehingga mendapat kendala dalam pengurusan pajak kendaraan. Mohon juga pihak Samsat juga memberikan kemudahannya pembayaran pajak. Jangan
dimintai surat kuasa dari kepemilikan karena tidak semuanya yang ada di daerah Bone rata-rata motor bekas yang mereka beli. Mohon diberikan juga kemudahan bagi warga yang ingin membayar pajak. Mereka tidak ada hambatan, jadi mereka juga sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya. Sebelumnya, Pembina Samsat Nasional bakal melakukan penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang STNK, pembayaran pajak, dan pembayaran SWD KLLJ selama 2 tahun. Hal ini sebagai implementasi dari ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, dan PT Jasara Harja saat ini masih terus melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut. Lintas Makassar Pagi. Demikian pendengar laporan reporter kami Firdaus Ghaffar. Menunggak pajak 2 tahun, data kendaraan bakal dihapus, dan itu yang menjadi topik dialog interaktif pagi hari ini, dan kami bersama pengamat kebijakan publik Bapak Muhammad Kafrawi Sainong. Pak Kafrawi, seperti apa tanggapan Anda terkait berita tadi? Iya, kemarin juga sudah teman-teman dari RRI sudah angkat ini, saya juga diikutkan untuk berpartisipasi. Saya tetap dalam arti, dalam hal ini saya sebagai pengamat kebijakan, tentu ini sudah melakukan proses ujian yang telah dilakukan selama ini oleh pihak Samsat ya. Nah ya, rakyat ini, masyarakat ini ya ada yang taat, ada yang tidak taat, sehingga diberilah efek jerah ya dalam hal ini untuk penghapusan nomor registrasi kendaraan. Nah, tapi saya tetap memberikan juga stimulus yang baik tentunya ketika masyarakat yang mendapatkan kesulitan pajak, membayar pajaknya kendaraan itu, ya walaupun misalnya orangnya pergi melaut kan misalnya ya, kalau ke laut kan itu tak mungkin juga bisa langsung pulang. Jadi tetap ketika mereka sudah memiliki keluasan untuk bayar pajak, ya berikan juga stimulus kemudahan dalam arti ya mereka mampu menghidupkan kembali pembayaran pajak yang dilakukan. Janganlah ya kita tahulah selama ini pengurusan jika terlewat bayar pajak, pengurusan baru bahkan pun sekalipun itu terlalu banyak registrasinya yang ya bukan hanya registrasi di satu kantor, bahkan berpindah-pindah kantor itu terlalu merepotkan masyarakat. Apalagi di zaman yang sudah sangat modern saat ini, tentunya semuanya bisa jadi mudah. Ada arti ya kalau masyarakat melakukan penipuan ya tinggal ditangkap. Misalnya ada surat keterangan yang palsu ya, misalnya nanti ketika menghidupkan kembali itu pajak kendaraannya ya, agar bisa hidup kembali kendaraannya, kemudian ada pemalsuan-pemalsuan, tangkap, kejar. Dan inilah yang perlu dalam hal ini Samsat ya, yang tadi saya pahami, yang mengurus tentang kendaraan ini ya harus menyiapkan baik-baik stimulusnya, dalam arti jika pajak nomor registrasi kendaraannya dihapus, otomatis dia mati, tidak bisa dibayar juga, ya harus pengurusannya juga jangan bertele-tele dan bermakan waktu yang lama, karena kendaraan ini kan pusat kehidupan, sehingga kalau dia tidak jalan bahaya gitu. Baik, jadi Pak Kafrawi termasuk mendukung rencana penghapusan data kendaraan ini? Dukung dengan syarat tentunya. Nah, syaratnya tadi itu harus ketika kendaraan sudah sudah terhapus ya di datanya, untuk menghidupkan kembali datanya. Misalnya kendaraan tadi, misalnya ada kasus yang di Bone, misalnya saya ikut kasus di Bone, dia beli kendaraan bekas tapi tidak punya persyaratan lengkap ya. Maunya ada ini, masyarakat ini ada orang yang mau taat bayar pajak, maunya
jangan dipersulit, tinggal kelengkapan apa yang dibutuhkan. Dan janganlah misalnya harus ditimpong dari kantor ke kantor, dan itu yang sangat menyulitkan dan bahaya. Itulah yang biasa masyarakat malas untuk mengurus. Belum lagi antriannya misalnya. Ini yang pemerintah harus siapkan dengan benar, ya. Artinya aturannya oke, cara kebijakannya sudah ada, sudah dibuat dengan tentu tidak mudah membuat aturan ini. Kemudian nanti ada uji publik atau sosialisasi dengan harus begitu masif sosialisasinya. Selain itu, ya harus menyiapkan juga struktur tempat-tempat loket-loket pembayaran yang ada. Ya. Nah, kalau hanya disuruh bayar tapi pembayarannya minta ampun antri, disuruh orang beralih ke bayar online, juga kadang susah pembayaran, kita mau bayar lagi nggak nyambung. Ini masalah-masalah yang terjadi di lapangan loh, yang mungkin orang yang buat kebijakan dan tidak dapat. Jadi kita ini yang di masyarakat biasa sampaikan, yang kami belum pernah lakukan penelitian soal hal ini, tapi dalam kemajuan teknologi sekarang ini salah satu hambatan atau masalah dalam yang terjadi dalam pelayanan publik, ya itu diantaranya koneksi yang biasanya gagal, itu yang bahaya. Jadi inilah yang perlu diwaspadai, disiapkan tentunya. Ya. Aturan untuk pengimplementasinya tentu mungkin tidak langsung tahun ini, dan jadi sosialisasinya mungkin berjalan tentu cukup lama, ya. Kemudian ya silahkan diimplementasikan, tapi tadi dengan syarat semuanya strukturnya sudah siap, SDM-nya juga sudah mumpuni semuanya dari pihak samsatnya, ya. Jadi tidak ada lagi orang yang perlu dibikin pusing tujuh keliling. Kalaupun misalnya mereka telat membayar pajak karena misalnya lupa lah dengan alasan beli kendaraannya, mampunya beli yang bekas dan tidak punya persuratan, tapi dia mau siap bayar menghidupkan kembali pajaknya, ini harus ditolong tentunya. Daripada mau mengejar saja cari orang yang tidak bisa bayar pajak, ya kasihan. Baik. Seperti itu. Nah, Pak Kafrawi, tadi kami juga meminta pendapat masyarakat begitu, dan ini cukup banyak juga yang kemudian tidak sepakat dengan istilah penghapusan begitu data kendaraan. Kalau Pak Kafrawi sendiri, kenapa ini kenapa masyarakat harus mendukung rencana penghapusan data kendaraan ini bagi yang menunggak pajak? Ya, ini masalah peraturan, dalam peraturan itu memang kadang bias, ya, kadang orang nggak ngerti, ya. Kadang juga, ya saya juga belum tentu sama apa yang karena bukan saya yang buat. Dalam arti begini, masyarakat misalnya dia tidak mau kata-kata penghapusan misalnya, ya. Jadi ya ini bisa diberikan stimulus sebenarnya untuk dalam hal ini Samsat. Nanti dalam proses implementasinya nanti, dalam proses kan ini peraturan yang itu akan ada turunan-turunannya tentunya peraturan, ya. Ada namanya surat keputusannya nanti lagi setelah itu, ya. Itu semuanya bisa dibuatkan kemudahan untuk masyarakat. Dalam hal ini kalaupun misalnya ada penghapusan nomor registrasi kendaraan masyarakat, ya itu juga harus dipermudah untuk menghidupkan kembali tentunya. Karena ini orang mau bayar pajak loh, ini orang mau kasih uang ke negara loh, masa ditolak? Bisa, itu kan logikanya seperti itu. Padahal kalau misalnya negara ini untuk membutuhkan pemasukan negara ini dari pembayaran pajak, ya maunya pemerintah membantu hal ini, jangan malah dipersulit. Kalau pemerintah seolah-olah menolak, pemerintah nggak mau bayar pajak, masyarakat ya cuek-cuek saja. Kalau Pak Kafrawi sendiri melihat, memantau begitu, seperti apa kemudian, apa yang perlu dievaluasi, diperbaiki begitu, atau mungkin ada saran masukan biar kemudian masyarakat patuh, tidak ada yang menunggak seperti itu? Iya, kalau saya tetap sama pendapat saya yang kemarin, bahwa memang aturan itu kadang harus tegas, ya. Dalam ketegasan ini misalnya tadi aturannya langsung dihapus sama kendaraannya, itu memang efek jerah tentunya bagi masyarakat mau taat pajak. Karena pajak itu tentu dari kita, oleh kita, dan untuk kita kembali ke kita. Jadi kalau masyarakat memang juga susah sadarnya, sudah diberikan kemudian bahkan ya kan biasa ada pengampunan pajak kan biasa, ya, untuk kendaraan. Tapi ya masyarakat juga biasa
tidak peduli ya, sehingga ini yang perlu. Selain itu ya tadi pelayanan-pelayanan pembayarannya baik secara online maupun offline itu harus diremajakan tentunya, dimodernkan sehingga masyarakat tidak sulit nanti melakukan proses pembayaran ini. Jangan kita disuruh membayar tapi tempat pembayarannya tidak ada, rusak lah, tidak koneksi lah, tidak 24 jam lah. Ini yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai saran ya. Kemudian selain itu ya tentu harus agar peraturan dijalankan dengan baik ya harus ditindak tentunya dengan tegas. Seluruh unsur masyarakat semua harus bisa ditindak tegas. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang tidak menjalankan aturan ini secara baik. Dan itulah yang biasa masyarakat juga berteriak. Orang zaman sekarang ini sangat bebas, gampang, satu kali klik, satu kali buka HP bisa langsung orang tahu seluruh dunia. Jadi ya ini kita harus sama-sama sadar lah ya, aware. Kesadaran kita bersama ini perlu dibangun lah, bukan hanya satu bagian masyarakat, tapi seluruh lapisan masyarakat tentunya. Seperti itu, Pak. Baik Pak Kafrawi, kita juga meminta tanggapan masyarakat ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda. Kami tunggu melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 33339440. Kami bacakan untuk beberapa komentar Pak Kafrawi ya. Ada Pak Wahyu yang ada di Goa yang berharap rencana penghapusan ini jangan langsung dihapus. Semoga ada kebijakan lain seperti itu, mungkin lebih memudahkan masyarakat yang menunggak, bukannya dihapus tetapi misalnya ada angsuran atau ada tenggang waktu seperti itu. Dan kemudian untuk pajak sendiri itu kemana ya katanya hasilnya? Jalan-jalan di Kota Makassar termasuk di beberapa tempat yang lain terlihat rusak, berlubang, dan ini rajin bayar pajak kok malah kurang nyaman begitu berkendara. Harusnya seiring sejalan. Itu Pak Wahyu di Kabupaten Goa. Kemudian juga pendengar yang lain ini tadi menyampaikan juga kondisi saat ini masih susah dan berharap ke depannya ada pemberitahuan lewat telepon atau mengingatkan. Mungkin ada yang lupa atau mungkin pada saat itu tidak punya dana yang cukup seperti itu. Kemudian ada Ibu Yaya tadi di Tamalandrea, kurang bijak kalau harus dihapus. Sebaiknya diberikan kelonggaran begitu, kemudahan untuk pembayaran bukan malah dihapus. Kemudian tadi ada Pak Abdullah di Makassar. Kalau misalkan tertunggak mau diapakan lagi katanya kendaraannya atau STNK-nya, dan ada yang menyampaikan juga bahwa ketika dihapus berarti tidak ada lagi dong pemasukan untuk negara. Mungkin ingin menanggapi beberapa komentar pendengar kita Pak Kafrawi. Ya, saya tanggapi secara umum langsung ya. Ya. Jadi ya pajak itu tadi saya selalu bilang bahwa ini adalah bagian dari pendapatan negara yang langsung jelas ada ya, bukan lagi seperti badan usaha negara yang nanti tunggu profitnya baru bisa dibagi ke negara. Tapi jadi pajak ini yang betul-betul jadi pemasukan kas negara, ke kas negara, dan nilai yang dibagi tentunya ya, bukan hanya untuk negara kita sendiri, daerah kita sendiri, tapi dibagi ke tempat lain juga. Dalam hal ini ya pembagian pajak itu ya tentu panjang kalau kita bahas pajak soal ini ya. Jadi bukan hanya untuk jalan saja ya, tapi ya kalau ada bencana alam, ada bantuan-bantuan sosial lainnya, itu semua dari pajak-pajak yang ada juga. Seperti itu. Baik. Kemudian misalnya soal penghapusan, lagi-lagi saya mau bilang ini memang bahasa peraturan itu kadang menjadi hal yang banyak perdebatan ya, bukan hanya di kalangan kita di masyarakat, kalangan teman-teman yang pembuat kebijakan juga itu
bisa menjadi multitafsir ya. Satu kata itu bisa menjadi multitafsir kalau tidak ada penjelasan dengan rinci ya. Undang-undang itu kan atau peraturan-peraturan yang ada itu kan semuanya ada biasanya penjelasannya ya, setiap kata-kata yang berambigu ya. Kalaupun misalnya peraturan-peraturan yang seperti saat ini yang kita bahas tentang penghapusan pajak kendaraan ya, itulah sebenarnya enaknya kalau kita juga hadir ya, semuanya kita bisa menjelaskan secara baik, kemudian sosialisasinya juga secara masif baik ya, sehingga masyarakat juga tidak menjadi lagi bisa bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini, bagaimana seperti ini. Apakah negara akan tetap dapat pemasukan lainnya? Tentu ada pemasukan yang lain kalau misalnya masyarakat tidak mau bayar pajak. Atau kendaraan-kendaraan baru banyak yang keluar kok, di tahun pandemi saja kendaraan baru masih banyak yang keluar, bahkan kendaraan-kendaraan listrik juga sekarang keluar ya. Jadi masyarakat tidak mau bayar pajak ya tentu akan ada efeknya juga, akan tidak tenang nanti ketika melakukan perjalanan ya. Baik. Mungkin misalnya polisi tidak tidak sekarang jarang operasi, tapi lebih banyak sekarang operasi pajak seperti kalau di Makassar Goa kayak gini. Sehingga ya ini yang tidak membuat tenang tentunya masyarakat dalam berkendara kalau kendaraannya tidak lengkap, pembayarannya tidak disiplin, tidak taat. Baik. Sehingga dalam membuat efek jerah itu ya memang perlu bahasa-bahasa yang radikal, kadang-kadang bahasa yang harus membuat orang menjadi keras untuk berpikir, waduh penghapusan bahaya ini, harus makin taat pajak seperti itu. Baik. Inilah, perlunya. Siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Kafrawi Saenong, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di RRI Makassar dalam dialog interaktif. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas Pak Kafrawi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pendengar, demikian pengamat kebijakan publik Bapak Muhammad Kafrawi Saenong sudah bersama kita dan beliau sudah menyampaikan pendapatnya seperti itu, dan pengamat kebijakan publik Pak Kafrawi Saenong mendukung ya dengan syarat mendukung rencana penghapusan data kendaraan baik mobil dan motor yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama 2 tahun. Dan hal ini bisa mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tahunan, dan hal ini perlu ditingkatkan karena apabila tidak ada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka negara akan terbebani dalam banyak hal, antara lain pemborosan BBM, biaya perawatan jalan, peningkatan polusi udara, dan kewajiban memberikan subsidi untuk pembayaran santunan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan para pemilik kendaraan bermotor tidak disiplin dalam membayar PKB atau pajak kendaraan bermotor, sementara dana santunan terus keluar seiring dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, maka secara perlahan juga keuangan jasara harja bisa minus, dan bila sampai minus maka memerlukan subsidi dari negara agar jasara harja dapat melaksanakan kewajibannya membayar santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dan juga tadi disampaikan bahwa potensi pajak amat berarti bagi kecukupan kebutuhan anggaran dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana angkutan umum yang berkeselamatan maupun melakukan perbaikan infrastruktur transportasi dan hal-hal lainnya. Dan pendengar, seperti itu kurang lebih tanggapan dari pengamat kebijakan publik Bapak Kafrawi, sudah bersama kita di dialog interaktif pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali sesaat lagi. Bank Indonesia mengadakan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2022. Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2022 dengan tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kawasan Timur Indonesia untuk memperkuat pemulihan ekonomi yang inklusif. Akan berlangsung pada 28 hingga 31 Juli 2022. Kegiatan dibagi menjadi 2 bagian, Syariah Fair dan Syariah Forum. Terdiri dari Tablik Akbar pada 30 Juli 2022, Showcasing UMKM pada 28 hingga 31 Juli 2022,
10 webinar dan talk show ekonomi dan keuangan syariah pada 28 hingga 30 Juli 2022. Info lebih lengkap, cek Instagram @bank_Indonesia_Sulsel. Tunggu apa lagi? Datang dan saksikan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2022. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, dan kami sudah terhubung dengan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Bapak AKBP Restu, dan segera kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak AKBP Restu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak AKBP Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, apa kabar ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Pak AKBP Restu sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu kembali Pak AKBP Restu di sela-sela kesibukan pagi hari ini, tapi terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar. Terkait informasi rencana pemberlakuan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak ini, beritanya sudah ramai tentunya, dan banyak masyarakat tadi yang juga bertanya-tanya begitu, kapan penerapannya, kemudian apa yang menunggak seperti apa ketika ini diberlakukan, bagi yang sudah dihapus nanti kendaraannya seperti apa begitu. Nah, mungkin di kesempatan ini Pak Restu ingin menyampaikan kembali nih lebih jelasnya ke masyarakat seperti apa informasi yang beredar ini. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan ini. Jadi saling berbagi informasi, Pak ya. Terkait dengan pemberlakuan dari Undang-Undang 22/2009 terkait lalu lintas angkutan jalan raya, bahwa benar di pasal 74 memang sudah tertulis di situ bahwa setiap kendaraan yang telah habis atau belum ditunjang STNK atau bayaran pajaknya akan dilakukan pemblokiran atau ya boleh dibilang untuk kendaraannya akan dihapus. Supaya saya bacakan dulu selengkapnya untuk pasal ya, kita bisa sama-sama terima ya. Silakan Pak. Bahwa di pasal 74 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya, di sini dijelaskan bahwa penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika itu kendaraan bermotor rusak berat sehingga dapat dioperasikan, atau kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor. Demikian di sini kita masih membutuhkan ada jukplak atau juknis terkait dengan undang tersebut yang saat ini masih belum ditentukan langsung di pusat atau Mabes dalam hal ini Korlantas Polri. Jadi memang benar diberlakukan
terkait dengan kebijakan tersebut, namun untuk petunjuk sebenarnya masih menunggu dari pusat, begitu ya Pak? Baik, jadi masih menunggu petunjuk teknis begitu ya? Tetapi Betul, kita masih menunggu bagaimana petunjuk sanaan dan petunjuk teknisnya terkait pasal tersebut. tapi nanti akan segera diterapkan begitu. Belum dapat dipastikan kapan akan diterapkan, hanya ini sementara masih info bahwa berdasarkan pasal 74 maktub ketentuan tersebut. Kalau target sendiri apa ini yang ingin dicapai atau tujuan kemudian pemberlakuan rencana ini Pak AKBP Restu? Tujuan dari pelaksanaan pasal ini pada dasarnya ialah ingin untuk mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa semua memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban dari para wajib pajak atau masyarakat pemilik kendaraan motor untuk secara tertib lakukan pembayaran pajak negara terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotornya, baik roda 4 maupun roda 2. Sehingga di sini aturan hukum yang mengikat, artinya bila kendaraan bermotor miliknya dilakukan registrasi ulang selama sekurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK-nya, maka registrasinya atau kendaraan akan dihapus. Jadi otomatis pemilik kendaraan akan melakukan registrasi pendaftaran ulang atau BBN pada kendaraannya itu, gitu Pak. Kalau data sendiri Pak KBP Restu, apakah ini termasuk yang cukup banyak begitu yang kemudian tidak bayar pajak kendaraan di Sulawesi Selatan? Apakah agak terputus-putus? Boleh diulang. Kalau berdasarkan data Pak AKBP Restu, apakah ini cukup banyak begitu yang kemudian masyarakat yang tidak taat bayar pajak kendaraan? Kalau terkait dengan angka mungkin akan datakan kembali kan. Data tersebut tidak pada data bulanan saja, tetapi secara tahunan. Baik itu kendaraan motor roda 4 maupun roda 2. Secara garis besar masih boleh kami sampaikan di sini, masih banyak terdapat kendaraan yang belum tersedia membayarkan pajak tahunan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota madya. Namun untuk persentasenya kami akan segerakan untuk datanya untuk bisa disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Gitu Pak. Tadi beberapa opini begitu kami meminta tanggapan masyarakat. Ini diantaranya kami bacakan Pak AKBP Restu ya. Ada Pak Abi yang menyampaikan rakyat ingin taat pajak tapi merasa masih agak susah begitu, agak ribet untuk pembayaran pajak tersebut. Berharap kemudian ada pengembangan online ke depan. Kemudian juga ada yang menyampaikan bisa saja ada yang lupa, kemudian ada yang pada saat itu tidak ada uangnya, berharap kemudian ini tidak dihapus tetapi ada kelonggaran seperti itu, diberikan kemudahan misalnya di angsur. Kemudian ada yang menanyakan lagi kalau misalkan sudah tertunggak kemudian datanya dihapus, harus seperti apa katanya, apakah kendaraannya seperti apa statusnya. Kemudian juga ada yang menyampaikan berharap diberikan kelonggaran, ada pemutihan pajak, kemudian ada angsuran, kemudian ada yang menyampaikan juga ini setuju dengan aturan tersebut. Ini tentunya untuk manfaat yang banyak. Ini tadi disampaikan oleh pendengar kita, termasuk untuk pemasukan pajak dan juga bisa membuat masyarakat lebih taat bayar pajak. Kalau perlu katanya kalau misalkan sudah dihapus disita saja Pak Polisi. Ini dari Pak Andi Akbar di Makassar. Mungkin ingin menanggapi Pak AKBP Restu untuk beberapa komentar masyarakat. Baik, yang pertama terkait dengan pembayaran pajak. Memang ada kesan untuk pembayaran pajak dari masyarakat lalu sulit
atau berbelit-belit atau banyak prosedur harus dilewati, bahwa di sini kita ada aplikasi yang secara online dapat di-download baik di App Store maupun di Google Play, bisa di Android maupun di penyedia iOS, dengan website samsat.digital.i atau aplikasi Signal. Adalah Samsat Digital Nasional atau singkatannya Signal. Jadi Signal tersebut para wajib pajak menyampaikan pembayaran pajaknya melalui aplikasi tersebut dengan nanti akan pembayaran pajak sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang sudah tercatat atau terdata di aplikasi tersebut dengan memasukkan data kendaraannya. Namun demikian, setelah pembayaran pajak ini harus ada proses pengesahan. Proses pengesahan ini sesuai ketentuan yang berlaku harus dicatatkan pada Samsat terdekat yang nantinya melakukan pengesahan STNK atau akan ada semacam cap pada STNK tersebut, dan itu diberlakukan setiap tahunnya. Dan kita akan bertanda di STNK tersebut bahwa STNK ini sudah bayar pajak, karena kalau di rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Indonesia sudah membayar pajak tetapi belum melakukan kesahan, maka masih kendaraan tersebut, misal melintas di jalan, itu membayar pajak. Jadi supaya dapat lebih terverifikasi, STNK tersebut diberikan cap pada kolom pengesahan yang ada. Di situ ada 4 kolom untuk pengesahan di lembar SK. Dan nanti untuk yang kelima, penggantian STNK sekaligus penggantian pembayaran pajak. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pembayaran tersebut, bila masyarakat menanyakan apakah ada penghapusan atau pemutihan pada kendaraan masing-masing, kembali lagi bahwa kebijakan pembayaran pajak ini akan ditentukan nanti oleh Bapenda tempat terkait dengan kebijakan akan ada pemutihan, penghapusan, dan lain. Apakah ada pembayaran pajak progresif atau tidak. Jadi sekali lagi masih bisa dipastikan atau diinfokan ini karena kami juga masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah. Baik. Begitu Pak ya. Kemudian pendengar kita Pak AKBP Restu ini yang menanyakan juga, katanya kalau sudah telat pembayaran penunggakan seperti apa? Ini beberapa kemudian akhirnya mulai sadar begitu setelah ada informasi ini beredar begitu, ingin segera melunasi tunggakan begitu. Ini harus seperti apa Pak AKBP Restu? Jadi untuk pelunasan penunggakan mungkin yang terlambat bayar pajak sehingga akan muncul denda di situ. Sama prosesnya, di situ akan ada penambahan item pembayar denda pajak karena keterlambatan. Tapi untuk proses dan lain-lainnya masih sama. Untuk nantinya akan bisa melalui aplikasi, dalam tangan untuk hadir. Namun sekali lagi pengesahan harus dilaksanakan di Samsat, karena memang akan ada yang harus dilaksanakan pada lembaran STNK. Gitu Pak. Baik. Yang terakhir ada informasi penting lainnya mungkin Pak AKBP Restu yang masih ingin disampaikan ke masyarakat yang saat ini mendengarkan, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ingin menyampaikan bahwa sepenting apa pembayaran pajak dilakukan oleh masyarakat atau para wajib pajak. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa sumber pendapatan daerah maupun pendapatan negara itu melalui pajak maupun pendapatan negara yang sifatnya bukan pajak. Nanti akan digunakan untuk tujuan atau perkembangan dari daerah masing-masing sumber pajak tersebut. Jadi ini nilai atau arti pentingnya mengapa kita harus melaksanakan pembayaran tepat waktu sesuai dengan beban masing-masing. Dan kami yakin bahwa warga negara yang bijak pasti akan taat pajak. Dan kami juga ingin menghimbau di sini bahwa aturan undang-undangan yang sudah ada dalam harapannya
masih dan akan sosialisasikan Baik. supaya masyarakat memiliki kesempatan untuk segera melaksanakan, menuntaskan kewajibannya dan pembayaran pajak. Baik. Dan saya harapkan kita semuanya mau mendukung program pemerintah ini sehingga nantinya memberikan kontribusi yang maksimal pada wilayah daerah tempat Ibu sekalian tinggal. Baik. Begitu Terima ya. kasih banyak Pak AKBP Restu Wijayanto sudah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas Pak AKBP Restu. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak, salam sehat Ya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kami di Dialog Interaktif untuk hari ini dan kami sudah berbincang bersama pengamat kebijakan publik sebelumnya, Bapak Kafrawi Sainong, dan juga narasumber kami yang kedua, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulsel. Terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Dialog Interaktif selanjutnya. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.